warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada ma baina dzalik. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar adada ma huwa khaliq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu ay yusalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tambagi salatu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ikhwatal iman, ayah bunda, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Allah perkenankan kita siang ini berada di taman surganya Allah yang ada di dunia. Semoga kebersamaan kita mengundang hidayah, inayah, rahmah, maghfirah, mahabbah dan ma'rifat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita jalani kehidupan sementara, kehidupan yang sebentar di dunia ini dalam keselamatan dan insyaallah kebahagiaan sampai dengan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga di hati ini semakin cinta kepada beliau, senang menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan insyaallah semua memperoleh syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik ayah bunda, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah siang ini kita akan bermuhasabah, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih dahulu kami sampaikan yang intinya adalah mengingatkan diri kami sendiri betapa bernilai dan berharganya waktu dan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dengan diberi waktu itu. Maka hanya orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dia akan menikmati kebahagiaan, dan sebaliknya orang-orang yang menyia-nyiakan waktu dia hanya akan berada dalam kerugian. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beruntung, yang tidak tergilas oleh waktu, justru adalah orang-orang yang menjadikan setiap waktu menjadi bernilai. Perasaan baru kemarin 2019, sebentar lagi berlalu. Perasaan baru kemarin hari Sabtu, sekarang udah Sabtu lagi. Perasaan baru kemarin Lebaran melulu ya. Terus begitu waktu berputar, dan memang dibuat menjadi semakin lama semakin terasa pendek. Kemarin masih sendiri kemana-mana, alhamdulillah sudah ada yang mendampingi. Kemarin berdua, alhamdulillah sekarang sudah ada yang ngikutin. Terus
Terus begitu. Allahu Akbar. Baru kemarin manggil nenek, sekarang sudah dipanggil nenek. Waktu berjalan. Jadi ayah, bunda, ikhwah semuanya, mudah-mudahan sekali lagi kita ini termasuk orang-orang yang mawas diri. Begini, kita ini ngontrak hidup di dunia. Waktunya ditentukan oleh Allah, bukan kita yang pilih. 10, 20, 30, 60 tahun, dan bahkan kita nggak tahu. Di mana kita mau wafat pun boleh jadi kita tidak tahu. Dalam surah Luqman, surat Luqman ayat terakhir, dulu pernah, hanya saya mengingatkan saja, pernah disampaikan di sini. Dalam surah Luqman, surat ke 31 ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Rasulullah SAW pernah bersabda, khamsun la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 hal yang tidak diketahui secara detail kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 5 hal itu? Rasulullah membacakan ayat ini. Ya. Ada Bang Ian Harlan, putra beliau Yahya, itu ngoprek-ngoprek komputer yang sekarang jadilah Saling Sapa TV. Ya, Saling Sapa, pernah dengar? Pernah menyaksikan? Ini bosnya nih. Ya, kalau mau dapat kajian-kajian yang banyak, silakan di situ, di Saling Sapa TV, insya Allah berkah. Jadi supaya mata juga nggak rusak melihat yang aneh-aneh. Insya Allah nontonnya, menyaksikannya, mendengar nasihat-nasihat yang brilian dari para ulama kita. Baik, saya lanjutkan. Sampai mana tadi? 5 ya. Ada 5 hal. 5 hal itu apa saja? Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Tentang hari kiamat. Itu pengetahuan kapan persisnya hari kiamat cuma Allah yang tahu. Kalau tanda-tandanya, iya dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi persis waktunya kapan? Wallahu a'lam, cuma Allah yang tahu. Nabi sendiri ketika ditanya mata sa'ah, ya Rasulullah kapan kiamat? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ini saking tawadhu'nya Rasulullah SAW, dan memang urusan kiamat itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kalau sekarang sering diingatkan kepada kita, kiamat sebentar lagi. Dari mana? Berdasarkan petunjuk wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi, maka dijelaskan, oh kalau lihat tanda-tandanya udah makin dekat. Salah satunya yang jelas adalah inna min asyratis sa'ah hatta takunan nisa, bahwasanya perempuan itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Taksuran nisa wa yakillar rijal hatta takuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Sampai populasinya jumlahnya wanita 50 berbanding dengan 1 orang laki-laki. Makanya agak jual mahal sedikit kita. Ya, 1 orang laki-laki akan berbanding dengan 50 wanita. Makanya kemana-mana kita berangkat sekarang wanita kelihatan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Baik, yang kedua, wa yunazzilu al-ghaits, Allah yang menurunkan hujan. Kalau dulu bisa ditebak, kalau bulan ber biasanya hujan. Sekarang nggak perlu nungguin ber hujan ya hujan aja. Bahkan di bulan ini pun kadang-kadang curah hujan berbeda dengan sebelumnya.
Tadi saya dari Sentul ke sini, itu kurang lebih 2 kilometer hujan. Tapi setelah lewat dari itu terang benderang. Bahkan sinar matahari dengan sinar yang luar biasa. Nah, wa yunazzil al-ghaits, Allah yang menurunkan hujan. Maka sering saya ungkapkan, yang menurunkan, yang memindahkan, yang menghentikan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesaktian, tidak ada kemampuan makhluk dalam urusan ini. Kita makhluk bisa berdoa. Kalau tidak kunjung turun hujan, salat istisqa. Kalau hujannya terus menerus, kita khawatir ada kerusakan ini itu dan lain sebagainya, berdoa kepada Allah, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal dhirabi wa butunil awliyati wa manabitis syajari. Semoga pada tempat-tempat itulah Allah turunkan hujan. 2. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang tahu apa yang ada di rahim-rahim. Allah titipkan kepada ibu-ibu yang mulia ini ada janin. Janin ini akan jadi apa, seperti apa, semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan matematik kita kadang-kadang tidak selalu tepat. Kalau kita bilang plus sama minus jadinya apa? Plus kali minus, minus ya. Kalau plus kali plus jadi plus, atau hasilnya plus minus gitu ya. Cantik ketemu sama yang ganteng, insya Allah lahir ya bisa cantik bisa ganteng. Tidak ganteng ketemu yang cantik, lahirnya dulu ada orang pintar sekali tapi wajahnya kurang menarik. Ada yang cantik sekali tapi kurang pinter. Disatukan harapannya, pinter kayak bapaknya, cantik kayak emaknya, tapi lahirnya kok beda. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala baru bicara fisik, belum lagi urusan-urusan yang lain. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah Maha tahu apa yang ada di rahim-rahim itu. Berikutnya adalah wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada kita yang tahu apa yang akan kita usahakan esok. Makanya dalam surat Al-Kahfi kita nggak boleh memastikan sesuatu yang belum terjadi kecuali hanya kita ucapkan dengan kata insyaallah, illa ayyasha Allah, kecuali dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok ngaji ya, insyaallah hadir. Besok malam ini kita kumpul di sana ya, insyaallah hadir. Tidak ada yang bisa memastikan. Kemudian yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu di mana dia akan wafat kecuali melalui isyarat-isyarat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sedikit mau cerita. Allah yarham murabbi kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Secara fisik kita tahu beliau sehat sekali. Makanan terjaga, istirahat malam, tidak menerima jadwal ceramah malam. Dan beliau olahraganya kuat. Berenang, main futsal, memanah, bahkan dari atas kuda. Dia bisa tidur-tiduran di atas kuda, berkuda, kuat sekali. Tapi qadarullah, Allah takdirkan sedikit saja dititipkan penyakit di tubuh beliau. Ya, saya alhamdulillah dampingi beliau sejak beliau sakit. Dari Januari, Februari terus sampai beliau wafat. Ayah bunda, gini.
Ketika ditanya kenapa beliau mau berobat ke Penang, Malaysia, itu kepada dokter, kan beliau berangkat berobat pulang, berobat pulang, berobat pulang. Kenapa hanya ke sana? Diajak ke Jepang, diajak ke Singapura, ke tempat lain. Beliau enggak. Penang. Apa yang beliau sampaikan kepada dokter yang mengobati beliau? Karena insya Allah saya akan wafat di sini. Lalu setelah perobatan, berobat pulang, ada yang menarik. Menjelang bulan suci Ramadan, beliau mau berangkat, kok mbok ya minta dimandikan oleh ibu kandung beliau. Di sini, di Sentul. Lalu kepada teman sahabat yang mengantar beliau katakan apa? Ya, ini keberangkatan kita yang terakhir. Nanti pulang tinggal jenazah. Itu yang beliau ungkapkan. Ya. Saya hari Sabtu masih ada di sana, berdialog dengan beliau, dan dialog terakhir kami sudah tidak lagi beliau mengeluarkan suara, tapi hanya beliau tulis di papan tulis, whiteboard, jadi bicaranya beliau pakai tulisan. Hari Sabtu saya pulang, hari Selasa dapat kabar beliau masuk ruang ICU, saya terbang lagi ke Penang. Dan dulu waktu kami masih sama-sama, beliau pernah bilang begini, nanti kalau antum wafat duluan, abang mandiin antum. Tapi kalau abang wafat duluan, antum boleh mandiin abang. Gitu. Qadarullah, saya berangkat ke Penang dan sampai akhir hayat beliau menyaksikan dengan mata kepala saya, dan saya ada di ruang itu. Dan pesan beliau ketika sakaratul maut, jangan lupa bacakan akhir surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Beliau sampaikan, nanti kalau akhir hayat sakaratul maut, bacakan ayat ini. Lalu kita talqinkan la ilaha illallah. Beliau wafat. Akhirnya alhamdulillah kami berkesempatan untuk memandikan beliau bersama dengan istri-istri dan mama beliau, dan mendampingi sampai kembali ke tanah air ini. Dan beliau juga udah pesan waktu buka pesantren di Gunung Sindur itu sama santri-santri kumpul, beliau udah nunjuk duduk, beliau bilang nanti kalau Abi wafat, Abi dimakamkan di sini. Jadi kalau bunda ayah semua berangkat ke pesantren Az-Zikra Gunung Sindur, di tempat beliau dimakamkan saat ini, itu adalah tempat yang beliau tunjuk dulu kalau beliau wafat, di tempat itulah dimakamkan. Dan beliau memang sudah lama menyiapkan kain kafan. Jadi sehat pun sudah menyiapkan kain kafan. Kenapa? Sudah persiapan. Dan kemana-mana ngomongnya kan kematian melulu. Kematian sama poligami. Ya. Apa hubungannya? Ya pastilah ada hubungan juga. Ya. Begitu beliau. Karena beliau bilang, pernah kita tanya, Ustaz, kenapa sih ngomong poligami melulu? Apa jawaban beliau? Supaya nanti abang tercatat di sisi Allah, di dunia abang telah sampaikan tentang poligami dan abang sudah melakukan. Begitu. Enggak main-main. Beliau lakukan. Lah itu makomnya beda-beda. Bang Yan sudah. Ya, kalau kita ditanya gimana antum, ya senyum aja jawabannya. Lain makom, lain beda-beda orang, tidak semuanya sama.
Tapi bicara syariat ini Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkannya. Baik, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kembali lagi tadi, ya pada prinsipnya kita nggak tahu kapan, di mana, dengan cara apa kita wafat. Tapi isyarat-isyarat itu bisa kita dapatkan. Ya orang kalau sakit parah, ini menjelang kematiannya kan begitu. Walaupun belum tentu orang sakit parah akan wafat. Banyak orang yang kemudian sudah sakit disehatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kelihatan sehat, tapi kalau sudah waktunya wafat, ya wafat. Kenapa? Karena ajalnya, kontrak hidupnya di dunia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah yang kita sebutkan bahwa berhati-hati dengan waktu sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, manusia itu ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang tidak akan pernah merugi nih, satu, amanu, orang-orang beriman. Orang kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia. Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Rahman untuk seluruh makhluknya, Rahim Allah kasih buat orang-orang yang beriman. Dan kapan? Nanti di akhirat. Saya sampaikan ada satu kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Ada seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara akhirat. Dan orang ini disodorkan kepadanya, dia punya 99 kartu. Makanya hadis ini sering disebut dengan bitaqah. Hadis bitaqah artinya bicara tentang kartu. Ada kartu dan kartu itu jumlahnya 99. 99 kartu. Dan apa isi dari kartu yang 99 itu? Itu adalah catatan amal orang tersebut, dan catatannya adalah penuh dengan dosa. Dan Bapak Ibu tahu berapa banyak kira-kira? Satu kartunya adalah isi catatan dosanya sejauh mata memandang. Kalau bicara sejauh mata memandang artinya nggak terkira kan gitu. Bahasa Depoknya bejibun, tahu bejibun? Seabrek-abrek. Jadi udah nggak kehitung lagi, satu kartu saja isinya adalah sejauh mata memandang, dan itu jumlahnya 99 kartu. Ada yang menarik dialog Allah dengan hamba ini. Allah tanya, ini kalau pakai bahasa saya ya, ini catatan kamu ini kira-kira valid apa hoax? Catatan 99 kartu ini isinya benar menurut kamu atau tidak? Si hamba itu dengan jujur mengatakan, ini valid semua ya Allah, benar. Catatan itu tentang saya benar semuanya. Yang kedua, Allah tanya lagi, apakah yang mencatat ini berbuat zalim kepadamu? Apakah kamu merasa dizalimi dengan catatan ini? Dijawab lagi, enggak ya Allah, yang nyatet benar. Lah malaikat mana ada bohong? Malaikat gak bisa disuap. Malaikat pokoknya yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar. Malaikat jujur. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Taat apa yang diperintah dan tidak pernah membangkang kepada Allah. Itu malaikat. Lalu Allah tanya lagi, kira-kira kamu punya uzur nggak, punya alasan nggak, atau kamu kira-kira masih punya nggak sedikit saja catatan kebaikan? Jawabannya enggak ya Allah, nggak ada. Ya ini kan tinggal nunggu siksa ya kalau bahasa kita nih. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, tenang. Akhirnya dikeluarkan satu kartu sakti. Berbahagialah jadi orang Jakarta, punya kartu sakti. Ada satu kartu sakti, kata Allah, masih ada. Kamu masih punya satu kartu, dan
ini masih ada kebaikanmu. Apa? Dalam kartu itu ada la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih ada la ilaha illallah. Lalu apa? 99 kartu itu ditaruh fi kiffatin pada daun timbangan yang satu. Lalu satu kartu yang isinya la ilaha illallah fi kiffatin ditaruh di satu daun timbangan yang lain. Kalau pakai logika kita, kira-kira berat yang mana? Satu kartu dengan 99 kartu yang penuh dengan catatan dusta itu, dengan catatan keburukannya. Berat yang mana? Kalau pakai logika kita 99 itu lebih berat. Tapi karena rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Ketika ditimbang dua daun timbangan ini, ternyata kartu la ilaha illallah itu jauh lebih berat dibandingkan dengan yang 99. Beruntunglah orang-orang beriman. Beruntunglah orang-orang yang meyakini la ilaha illallah. Beruntunglah orang-orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah itu namanya tahlil. Jadi kalau ada orang tahlilan artinya mengucapkan la ilaha illallah. Kalau bilang acara tahlilan tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia bukan tahlilan namanya. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Kalau dia pukul beduk bertalu-talu suaranya kencang tapi enggak Allahu Akbar, bukan takbir namanya. Yang namanya takbir mengucapkan Allahu Akbar. Dia besarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbih mengucapkan subhanallah. Walaupun pegang bijian tasbih, nonton TV, nonton sinetron, bijiannya jalan muter, tapi matanya lihat TV dan hatinya enggak connect dengan Allah, ya bukan bertasbih dia namanya. Jadi ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah sayangnya Allah buat orang-orang beriman. Maka jangan silau dengan orang-orang kafir. Boleh nyebut kafir? Orang kafir di muka bumi ini, ada mereka yang sukses, ada mereka yang berjaya, ada mereka yang kaya, ada yang mereka dapat jabatan tinggi dan lain sebagainya. Dunianya saja. Tapi akhirat nanti orang beriman dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bahagialah orang-orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah, bahkan nanti sistem hidupnya adalah la ilaha illallah. Al-iman sittun wa bid'una syu'bah. Bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 cabang. Adnaha, yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, memindahkan duri dari jalan. Dan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Sistem hidup sudah la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Enggak ada yang dituju selain Allah. Dia cari ridhonya Allah. Dia meminta-minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia beribadah hanya kepada Allah. Kemarin saya dapat nada waktu ikut pertemuan para ulama di Tanjung Pinang. Ada salah satu tarekat, dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nadanya seperti kita nyanyi pramuka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Kenapa? Dilaguin begitu? Nggak apa-apa. Kenapa? Kita dengan Allah. Urusan nada tidak harus nadanya pakai yang ini. Pakai yang mana saja. Bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dia nikmati itu. Jadi Bunda, ayah semua yang dimuliakan oleh Allah, yang saya maksud adalah berbahagialah menjadi orang-orang beriman itu. Yang kedua, wa amilus solihat, amal soleh nggak boleh berhenti. Lihat akhir surah Al-Kahfi, Allah perintahkan kepada kita yang ingin bahagia bersama dengan Allah, yang ingin perjumpaan indah dengan Allah, falyamal amalan solihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Masya Allah, hafal semua ya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mithlukum. Secara biologis Nabi itu sama dengan kita manusia. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tapi Nabi diberikan kelebihan oleh Allah. Yang jelas Nabi dapat wahyu. Ibu-ibu ada yang dapat wahyu? Oh enggak ya, suaminya bukan wahyu ya. Nah, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Iya, Nabi memang secara biologis kayak kita manusia, tapi Nabi diberi kelebihan oleh Allah. Jadi nggak bisa Nabi mau disamain sama siapapun, Nabi mau dibandingkan dengan siapapun, nggak mungkin. Secara paras wajah saja jauh. Kalau ini rembulan dibelah dua, maka separohnya dikasih untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal separuh lagi dibelah dua, separohnya adalah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Lalu separuhnya lagi, sisanya 25% dibagi buat orang Jakarta, Chicago, orang Timur Tengah, orang Australia, dibagi kepada penduduk bumi. Itu saja masih ganteng-ganteng, masih cantik-cantik. Gimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahnya indah, mempesona, memancarkan cahaya. Sahabat pernah jarumnya jatuh di rumahnya, dia cari-cari lama nggak ketemu itu jarum. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, nggak lama langsung ketemu itu jarum. Kenapa? Karena pancaran wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi udah seindah itu, nggak mungkin kita akan menyebut ada kejelekan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi itu gagah. Ini laki-laki gagah ya, merasa gagah ya. Ini laki-laki gagah. Nabi ini kekuatan keperkasaan Nabi adalah berbanding dengan 30 laki-laki normal. Makanya lihat Nabi perang, Nabi berjihad, Nabi nggak pernah absen ngurusin umat. Nggak ada Nabi istirahat dulu, sebentar ya, jangan diganggu lagi istirahat. Lain sama kita. Jadi Rasulullah Muhammad SAW memang diberikan kekuatan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ikhwah, saya tidak bicara lebih jauh lagi tentang itu. Intinya Nabi Muhammad SAW adalah memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan kepada kita, faman yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah. Hendaklah kita ini beramal saleh terus menerus, jangan bosan. Dan mudah-mudahan semakin meningkat, hari ini lebih baik daripada yang lalu. Kalau kemarin kita baru memulai ibadah, mulailah dengan rasa suka dulu. Lama-lama ada perasaan bangga. Lama-lama memang menjadi kebiasaannya ibadah. Dan kesenangannya yang pada akhirnya tumbuh rasa cinta dalam ibadah itu. Semua kalau sudah berbalut cinta menjadi indah. Salatnya menjadi indah, sedekahnya menjadi indah, segalanya menjadi indah. Apa yang dia lakukan, dia bukan lagi lihat makhluk Allah, tapi yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud keridhaan Allah yang ada di situ. Jadi kalau lihat mukanya sih dia lagi yang datang. Kalau datang kita pasang koyo duluan nih. Wah, pasti ujung-ujungnya juga ngomongin itu. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan keindahan itu. Lihat dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada jenazah Yahudi, Rasulullah berdiri. Sahabat ngasih tahu, ya Rasulullah itu bukan orang Islam. Nabi berdiri menghormati, dia makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam ketika semua orang menutup hidungnya karena bau bangkai, Nabi Isa masih mengatakan, indah sekali giginya itu. Giginya berwarna putih, gigi bangkai. Artinya apa? Tetap masih memandang sesuatu memiliki kelebihan, melebihi keindahan. Kenapa? Karena itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, falyamal amalan salihah. Maka ikhwah, kita nggak terjebak oleh waktu. Sebentar lagi 2019 berakhir. Oh, sebentar lagi hari berganti. Bukan itunya. Tapi apa? Hari-hari ini hendaklah menjadi hari-hari amal soleh. Tahun ini hendaklah menjadi tahun-tahun amal soleh. Bulan ini menjadi bulan-bulan amal soleh. Hari kita ini jangan berlalu sia-sia tanpa amal soleh. Falyamal amalan solihah. Yang pengen bahagia, falyamal amalan solihah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang yang tidak akan merugi lagi siapa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang yang saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Diberikan bahagia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan ada 3 kunci bahagia. Dicatat ya? Oh ya, dicatat. Nanti selesai nggak selesai kumpulkan. Diponten, dikasih nilai. Baik, yang pertama, idza u'tiya syakara. Jika dia diberi nikmat, dia bersyukur. Wa idza tuliya sabara. Kalau dia dikasih ujian, dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara. Kalau dia berbuat salah, dia berbuat dosa, dia taubat, istighfar, dia mohon ampun kepada Allah. Jadi syukur, sabar, istighfar. Saya masih ingat murabi kita Kiai Muhammad Arifin Ilham suka bilang, orang kalau dia bersyukur, insya Allah dia bersabar. Semakin kuat rasa syukurnya, semakin kuat rasa sabarnya. Kalau kurang syukur, berkuranglah rasa sabar. Dia bersabar, meningkat sabarnya, dia niscaya menjadi orang yang bersyukur. Gak bisa dipisahkan. Syukur, sabar, sabar, syukur. Dan orang yang paling bersyukur namanya narsis, itu namanya abdus syukur. Ya, wa qalilan min ibadiyas syakur. Dan memang Allah bilang sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Baik, ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah, syukur.
Apa yang kita terima sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Dengan cara apa? Mengakui semua adalah karunia Allah, menggunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Makanya kalaupun ada kekurangan-kekurangan, jangan melulu kekurangannya yang dilihat, lihatlah kelebihannya. Bangun tidur walaupun mata masih agak berat terbuka, alhamdulillah jemari mungkin sudah mulai bisa bergerak. Mungkin kaki kita ini sudah mulai pegal-pegal, jalan nggak lagi normal. Tapi alhamdulillah mulut kita ini, lisan kita masih bisa berucap dengan baik. Mata sudah mulai kabur, alhamdulillah pendengaran masih bagus. Dan sebagainya. Lihatlah masih ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Urusan harta, rezeki, iya. Ada yang dikasih lebih, ada yang dikurangi, ada yang ditahan dulu. Semua udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki kita udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sabar. Hidup ini memang penuh ujian. Cuma ujian begitu, lulus SD ujian. Masih ada enggak ujian besok? Ujian. Semakin dia diuji, kelihatanlah dia menjadi terpuji. Kenapa? Orang yang lulus ujian dan dia kembalikan semua kepada Allah, dia menjadi orang yang terpuji. Gimana mau jadi terpuji kalau nggak lulus uji? Diuji supaya kelihatan. Dia bersyukur enggak? Dia sabar atau tidak? Ujian itu pasti datang. Maka kalau kita kembali lagi setahun ini ke belakang, apakah ujian datang kepada kita? Ya tinggal bagaimana kita bersikap dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengingatkan, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Kalau Allah suka kepada seorang hamba, hamba ini dikasih ujian oleh Allah. Makanya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu yang ketiga, idza adnaba istighfar. Kalau dia berbuat salah, ya dia sadar, dia istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ada yang dosanya sedikit? Boleh angkat tangan? Oh enggak. Atau yang enggak punya dosa? Kalau ada yang angkat tangan langsung ditulis dosa besar itu ya. Kita ngaku ya punya dosa. Ya. Istighfar. Allah masih sayang sama kita. Disuruh istighfar, apa ada jalannya? Menarik kan? Allah bilang Allah itu Ghafurur Rahimah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah kenalkan dirinya sebagai Al-Ghafur. Istighfar diajarin caranya, kalimatnya. Gini loh kalimat istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Istighfar. Orang kalau sudah semakin senang dengan istighfar, insya Allah hatinya akan tenang dan dia diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau bicara yang lain saya kira panjang waktu dan begitulah hati-hati kita dengan waktu. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan waktu, akhirnya kita akan mengalami kerugian. Maka bermuhasabahlah, tengoklah hari-hari kita yang lalu supaya besok jangan lagi kekurangan-kekurangan itu terulangi. Tengoklah hari yang kemarin, persiapkan hari esok untuk apa? Supaya ada perbaikan, supaya ada peningkatan, supaya semakin kokoh akidah kita dan insya Allah semakin nikmat ibadah kita. Kita memburu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitas kita. Maka mau geser kayak 2019, 2020, mau hitungan angka-angka, bagi kita adalah yang paling penting, adakah waktu itu adalah kumpulan amal soleh kita.
Adakah kebaikan-kebaikan kita? Lalu apa yang sudah kita persiapkan untuk esok hari? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Adakah kepedulian kita kepada saudara-saudara kita? Walaupun nun jauh di sana. Mereka yang sudah mulai dalam keadaan dingin di Suria, di Gaza dan lain sebagainya. Saudara-saudara kita Uighur, saudara-saudara kita Rohingya dan sebagainya. Adakah perhatian, kepedulian kita dengan mereka? Allahu Akbar. Itulah kebaikan-kebaikan yang terkumpul. Maka ikhwah, jadikan waktu ini adalah terus dalam amal soleh kita, dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah istiqomahkan kita sampai berjumpa dengannya. Sekali lagi jangan lupa malam Rabu besok kita bersama di Masjid Artin Jakarta. Dan setiap bulan Ahad pertama tetap masih ada zikir di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Maka jangan lupa ajak keluarga saudara. Dan bila ada anak-anak yang ingin masuk pondok pesantren, juga kembali dibuka pendaftaran santri baru pesantren Az-Zikra, baik yang ada di Depok, di Sentul maupun di Gunung Sindur. Dan tolong bantu saya dalam doa agar Allah istiqomahkan saya untuk melanjutkan perjuangan dakwah murabi kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.